warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, dengan saya Saptia Wulandini dengan NPM 2315267 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang diberikan oleh Ibu Anissa, yaitu dosen pengampu mata kuliah makroekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengangguran di Indonesia dan analisis mendalam dan solusi komprehensifnya. Yaitu pengangguran di Indonesia merupakan masalah krusial yang dihadapi di Indonesia sejak lama. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai penyebab, dampak, dan solusi pengangguran di Indonesia sangatlah penting. Di sini kita akan ngebahas tentang rumusan masalah, yaitu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia secara efektif. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia, mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pengangguran, merumuskan solusi komprehensif untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada 4 faktor-faktor penyebab pengangguran, yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu mungkin kita sama-sama tahu ya, di Indonesia ini untuk para pencari kerja atau perusahaan itu banyak mencantumkan seperti pendidikannya harus sampai di sini, harus tamat S1, harus D3 minimal dengan jurusan ini, dan jurusan yang lainnya. Itu yang disebut kualitas pendidikan atau ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat tidak mampu menyerap angkatan kerjaan baru. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi otomatisasi dan digitalisasi menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Yang keempat itu ada peraturan ketenagakerjaan. Peraturan yang kaku dapat menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian dampak pengangguran dari segi ekonomi yaitu penurunan produktivitas, pendapatan per kapita, dan daya beli masyarakat. Kemudian di sosialnya itu ada peningkatan kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Kemudian di psikologis itu ada gangguan kesehatan mental, stres, dan hilangnya kepercayaan diri, implikasi dan solusi. Di sini kita akan membahas tentang peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, pelatihan vokasi dan keterampilan kerja, program magang dan sertifikasi, investasi di sektor-sektor padat karya, yaitu investasi di sektor padat karya, insentif fiskal untuk usaha kecil dan menengah, UKM, membangun pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Kemudian ada reformasi peraturan ketenagakerjaan, penyederhanaan prosedur perizinan usaha, fleksibilitas dalam pengaturan jam kerja dan upah, perlindungan sosial bagi pekerja informal. Kemudian ada pemanfaatan teknologi, itu di mana pengembangan platform digital untuk mempertemukan pencari kerja dan pencari kerja, pelatihan keterampilan digital bagi pekerja, menciptakan kerja baru di sektor teknologi. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu pengangguran Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dengan menggabungkan upaya peningkatan kualitas pendidikan, stimulasi pertumbuhan ekonomi, reformasi peraturan ketenagakerjaan, dan pemanfaatan teknologi. Diharapkan tingkat pengangguran dapat dikurangi secara signifikan. Solusi yang tepat akan berdampak positif
positif tidak hanya pada perekonomian tapi juga pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Indonesia secara keseluruhan. Baiklah, terima kasih presentasi dari saya untuk mempresentasikan hasil tugas individu saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Ibu Anissa sebagai dosen pengampu di mata kuliah makroekonomi ini. Lebih dan kurangnya pemaparan materi tugas individu yang Ibu berikan ini saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat sore Ibu.